Selamat pagi. Udah jelang siang ya. Boleh saya menyapa teman-teman komponen siswa? Apa kabar? Bilang komponen siswa. Oke. Komponen mahasiswa. Komponen alumni. Saya menyapa kakak, abang, teman-teman saya, staff. Senang sekali bisa berkumpul. Juga saya melihat ada keluarga yang hadir. Senang sekali bisa berkumpul di pagi ini di ruangan yang semi outdoor dengan guyuran hujan. Walaupun tampias beberapa kebasahan, tapi ada untungnya ya, kita gak perlu sewa AC ya. Cukup sejuk pagi ini sehingga kondusif. Walaupun hati-hati juga ya, jangan sampai tertidur ya di dalam firman, teman-teman. Oke, senang sekali bisa berkumpul. Tema kita pada hari ini adalah bekerja keras bagi Injil. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari surat Korintus yang pertama, 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Saya kira ini satu bagian yang sudah familiar bagi kita. Mari kita membaca bagian ini bersama-sama. Satu Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan dulu kita. Sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu kamu diselamatkan seperti yang telah kuberitakan kepadamu, asal kamu berpegang teguh kepadanya, kecuali kalau kamu telah menjadi sia-sia percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus dan kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Next. Ya, saudaraku, Paulus mengatakan bagian ini, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Mungkin salah satu resolusi saudara di awal 2024 adalah bekerja keras dalam banyak hal. Studi, pekerjaan, pelayanan, atau dalam proyek tanggung jawab yang dipercayakan selama tahun 2024 ini. Kita bertekad bekerja keras. Dan sebagian besar dari kita suka bekerja keras. Sebagian besar dari kita suka kalau kita diperhitungkan, kalau kita diakui sebagai pekerja keras. Dan sharing Paulus pada pagi ini meneguhkan bahwa dia pun bekerja keras bagi Injil. Tetapi saya suka kalau dia mengaitkan antara kerja keras dengan anugerah. Nah, pertanyaannya bagaimana mungkin kerja keras berjalan bersama dengan anugerah? Bukankah kita diselamatkan karena anugerah? Bukan karena pekerjaan baik, betul ya?
Tapi pertanyaannya, kalau kita sudah menerima all the spiritual of blessing, segala berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kita, apakah kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi? Apakah kita tidak perlu lagi bekerja keras? Sebaliknya, ketika Paulus katakan, aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua, apakah itu dia melakukannya karena kekuatannya sendiri? Sebaliknya, Paulus langsung meralat kalimatnya, bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Saudara, kalau tadi kita sudah melihat ya klip video sharing tentang bagaimana almarhum pendeta Mangapul Sagala bekerja keras bagi Injil. Dia beritakan Injil kepada siswa, mahasiswa, alumni, bagi gereja, bahkan bagi masyarakat suku Batak. Coba sekarang kita bayangkan Paulus yang bekerja keras bagi Injil. Coba bayangkan saudara, saya berimajinasi begitu ya. Paulus bangun pagi, lalu terucap doa dari mulutnya. Dia mengatakan, puji Tuhan, kalau segala sesuatu ini boleh aku miliki, itu bukan aku, tetapi anugerah-Mu yang bekerja di dalam aku. Aku gak bisa melakukan apapun tanpa anugerah-Mu. Aku butuh anugerah-Mu, karena tanpa anugerah-Mu aku bukan apa-apa. Oh Tuhan, pimpin aku, arahkan aku, kuatkan aku dengan anugerah-Mu. Setelah berdoa, apa yang dia lakukan? Dia bangun, dia kerja keras, dia beritakan Injil, dia khotbah di kota-kota lain, dia cari rumah ibadat, dia berjumpa dengan orang-orang tertentu seperti Timotius yang mungkin secara mental mungkin orang-orang yang minder, orang-orang yang gampang rendah diri, tipe pecundang begitu ya. Tetapi memuridkannya, menyiapkannya untuk menjadi pemimpin jemaat. Dia mengkhotbahkan Injil kemana-mana. Dia berkhotbah di kota-kota lain. Dia menggembalakan jemaat. Lalu pada malam harinya, ketika dia kembali ke tempat tidur, apa yang dia lakukan? Dia akan memikirkan apa yang telah dia kerjakan seharian. Dan dia akan mengatakan dalam doanya, it's only by His grace. Everything I did today was by His grace. Aku ada sebagaimana aku ada saat ini karena anugerahnya. Lalu dia tertidur. Saudara, apakah saudara dan saya bekerja keras demi Injil? Apakah kita menginjili dan memuridkan bagi Injil? Kita tahu bahwa Injil adalah jantung kekristenan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Tapi pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang konsisten memberitakannya, menghidupinya, mengajarkannya, mewariskannya kepada generasi di bawah kita? Berapa banyak di antara kita yang bertumbuh dalam Injil dan yang bersaksi tentang Injil? Saudara, bertumbuh dalam Injil, kita tahu bertumbuh dalam Injil berarti kita mengalami hidup yang diubahkan. Hidup kita makin selaras dengan Roh Kudus, makin taat pada firman, makin serupa dengan Kristus. Dan bukan cuma itu aja, kita rindu untuk bersaksi tentang Injil. Kita rindu keluarga kita dimenangkan. Kita rindu kampus kita boleh mengalami kemenangan. Kita rindu siswa boleh dilayani. Kita rindu menghasilkan murid dari pelayanan kita. Dan menjadi doa kita bersama di awal tahun ini, kebaktian awal tahun Perkantas Jakarta. Seluruh komponen datang bersehati sepikir. Kita rindu Perkantas tumbuh ke dalam, tumbuh makin dalam, tetapi juga menjangkau makin luas bagi Injil. Apakah ada amin, saudara? Kita rindu bekerja keras bagi kerajaan surga. Tetapi pertanyaannya, mengapa kita harus bekerja keras bagi Injil? Next.
Rasul Paulus memberikan 3 argumen. Kenapa kita harus bekerja keras bagi Injil? Yang pertama, Rasul Paulus melihat bahwa Injil bukan hanya kabar baik yang kita terima. Tetapi Injil juga adalah dasar di mana kita teguh berdiri. Injil adalah jaminan pengharapan kita akan hidup yang kekal. Jadi kalau saudara membaca di ayat 1 dan 2, Rasul Paulus mengatakan bahwa betapa hidup kita dipengaruhi oleh Injil. Dulu, sekarang, dan masa depan kita. Injil yang kita terima dulu. Injil yang sekarang kita tegak berdiri di dalamnya. Dan Injil yang menjamin tentang pengharapan kekal di dalam Yesus Kristus. Sangat mempengaruhi kehidupan kita. Injil adalah satu-satunya sarana yang Tuhan pakai untuk mengubah hidup manusia. Beberapa hal yang akan saudara dengarkan pada pagi ini merupakan hal yang sudah familiar bagi kita. Hal-hal yang klise. Tapi seringkali saudara, kita merasa bahwa kita sudah tahu, kita sudah menghidupi. Tetapi sebetulnya kita sedang mengabaikannya. Biarlah di siang ini hati kita makin terpikat dengan Injil. Makin menghidupi Injil dan bekerja keras bagi Injil. Saudara, apa itu Injil? Next. Ada 4 bagian yang Paulus nyatakan bagi kita tentang Injil. Yang pertama, saudara, Injil adalah berita tentang Kristus. Yang kedua, Injil adalah berita tentang kematian Kristus. Berita tentang kebangkitan Kristus. Dan ini fakta sejarah, ada banyak saksi saudara. Dan yang terakhir, Injil adalah berita tentang anugerah yang mengubahkan. Saudara, kita lihat dulu yang pertama. Injil adalah berita tentang Kristus. Di ayat yang ketiga, Paulus katakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Hati-hati saudara ya, saya ingin mengingatkan kita, termasuk saya juga ya, kita bisa saja terjebak dengan hal-hal yang minor di dalam pelayanan kita. Pelayanan siswa, pelayanan mahasiswa, pelayanan alumni seringkali fokus kepada hal-hal yang sekunder dan melupakan apa yang primer, apa yang utama. Apa itu saudara? Ya, kita seringkali mendengar perdebatan seputar doktrin dan juga aplikasinya, pelaksanaan sakramen. Ya, itu kita mengenal kalau dalam topik interdenominasi ada hal-hal yang esensi yang kita nggak bisa kompromi. Dan itu yang menyatukan kita. Tapi ada hal-hal yang non esensi. Dan ada hal-hal lainnya yang kita nggak perlu berdebat di situ. Kriteria pelayan, kriteria PKK, atau manajerial penata layanan yang baik seperti apa. Mengelola organisasi Rokris, PMKJ, PMK, tata pelayanan alumni seperti apa. Itu seringkali memicu perdebatan yang tidak penting. Itu penting untuk dibahas. Dan memang ada waktu dan kesempatannya. Ada seminar-seminar, ada PPM kalau di PMKJ, ada pembinaan pelayan siswa, ada pembinaan bertopikan doktrin, ya, pembinaan dan seminar-seminar yang lain. Tapi itu bukan berita Injil. Rasul Paulus mengatakan, sebab yang sangat penting telah kuberitakan kepadamu. Yaitu apa saudara? Kristus. Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi hati-hati, Injil bukan serangkaian perintah yang harus kita lakukan. Mana yang boleh, mana yang tidak. Injil bukan aturan-aturan yang harus kita lakukan bagi kerajaan sorga. Injil adalah apa yang Allah sudah lakukan bagi kita. Amin saudara. Bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Allah sudah lakukan bagi kita. Apa yang Kristus sudah lakukan. Dia mati bagi dosa-dosa kita. Kenapa ini penting? Ialah kita gak perlu berdebat untuk
serangkaian aturan, tata kelola manajerial pelayanan yang baik begitu ya. Itu perlu untuk disepakati, apalagi perkantas makin besar ya. Komponen siswa, mahasiswa makin besar, ada rintisan ini, rintisan itu makin banyak. Tetapi sekali lagi saudara, nggak ada satupun yang bisa kita lakukan supaya kita berkenan di hadapan Allah. Karena Injil bukan tentang kita. Injil adalah tentang Kristus. Dan kita mesti mengerti ini dengan benar. Kenapa? Karena ada begitu banyak siswa, mahasiswa dan alumni menolak Injil. Bagi mereka, orang Kristen itu terlalu banyak aturan. PMK terlalu banyak aturan. Siswa terlalu banyak aturan-aturan yang kami nggak bisa ikutin. Jadi orang nggak mau datang ke persekutuan. Orang nggak suka datang rokris. Dan yang lain terjebak karena berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi gagal dan akhirnya frustasi, merasa gagal, merasa tidak layak, ya. Lalu kontak Kak Sabet, kontak Kak Oni, saya mau sharing, saya mau counseling. Itu bagus, bagus ya. Kita punya pelayanan counseling saat ini. Tapi kita terjebak dengan hal-hal yang kita pikir itu hal primer, hal yang utama. Paulus katakan Injil adalah tentang Kristus. Dan kita nggak akan pernah cukup baik. Tapi Injil mengatakan Kristus sangat baik. Dan Kristus menyelamatkan kita. Amin. Itu yang pertama. Injil adalah berita tentang Kristus. Beritakan tentang Kristus. Kalau dalam kesaksian-kesaksian pertobatan, cerita tentang kesembuhan dari penyakit, cerita IP-ku naik jadi 4,0 setelah semester sebelumnya turun sedikit begitu ya. Orang lain ya elah cuma naik dikit begitu ya. Ya, tapi dalam sukacita dia mau menceritakan saudara. Itu cuma pintu masuk, bukan inti tentang Injil. Poin yang kedua, Injil adalah berita tentang kematian Kristus karena dosa kita. Nah ini terus diulang-ulang. Kita tahu mengerjakan pipa, kita tahu menyiapkan KKR yang bagus. Bahkan beberapa di antara kita juga sudah terbiasa untuk mengkhotbahkan tentang Injil. Tapi satu hal yang kita nggak boleh lupa, Kristus mati karena dosa-dosa kita. Dan kalau kita menolak kebenaran ini, kita akan kehilangan keindahan dari karya salib Kristus. Sekali waktu adik saya punya anak laki-laki, dan waktu masih baby ya, baru lahir begitu ya, di gendongnya bayi itu ya. Lalu saya dapat kesempatan ke Sorong waktu 2 tahun yang lalu. Lalu saya melihat, wah ganteng sekali anakmu ya. Dan dia melihat bayinya dengan bangga. Lalu saya mengatakan begini, tapi dia harus dilahirkan kembali. Dia sewot ngelihat saya. Maksud lo apa? Saya kaget. Saya bilang, manusia berdosa kan? Oh iya. Satu hal yang kita gak boleh lupa, kita adalah manusia berdosa. Dan inti dari dosa adalah kita merampok berkat Allah dan kita membuang Allah. Ya, kita menjadikan pemberian Allah sebagai hal yang terpenting di dalam kehidupan kita dan melupakan Tuhan. Nah, coba kita sebut aja. Kenapa? Kenapa pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan Kristus masih bisa terikat dengan dosa-dosa seksual? Kenapa? Kenapa? Padahal seks adalah sesuatu yang baik, yang Tuhan berikan untuk kita nikmati bersama. Tapi kenapa kita masih terbelenggu dengan dosa-dosa seksual? Kenapa? Tuhan berikan segala sesuatu yang baik. Tuhan kasih kesempatan studi, Tuhan kasih sarana, gadget, Tuhan kasih medsos supaya kamu bisa berelasi dengan sebanyak mungkin orang. Tuhan kasih kesempatan untuk kamu boleh menikmati kesenangan lewat musik. Tuhan berkati orang tuamu, orang tua kita, atau Tuhan berkati kita dengan pekerjaan yang bagus, dengan investasi yang bagus. Kita punya segala sesuatu yang kita perlukan.
untuk memuliakannya. Tapi apa yang kita katakan? Seringkali kita mengatakan, Tuhan, ini hidupku. Aku ingin mengatur hidupku. Aku tidak ingin melibatkan Engkau. Cukup sudah, Engkau kendalikan hidupku. Sekarang aku akan hidup dengan caraku. Itu inti dosa. Kita meninggikan pemberian Allah dan kita menurunkan Allah sampai derajat yang paling rendah. Dan apa tanggapan Allah atas dosa kita? Murkanya. Upah dosa adalah maut, penghakiman kekal. Dan neraka itu bukan omong kosong. Neraka adalah tempat yang real, di mana setiap pendosa menderita untuk selama-lamanya. Neraka adalah kekosongan akan hal yang baik, di mana setiap pendosa menderita di dalam api kekal dan tidak ada setetes pun anugerah di situ. Dan kabar baik Injil adalah Kristus mau mati karena dosa-dosa kita. Dia pikul hukuman yang harus kita tanggung. Dia menyerap semua tetes dari murka Allah sehingga kita menerima anugerahnya. Dia berdiri di tempat di mana kita berdiri sehingga kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Jadi saudara, dosa adalah ketika kita menempatkan diri kita pada posisi Allah. Tetapi Injil adalah ketika Allah menempatkan diri pada posisi kita. Betapa menakjubkan hal ini. Siapa yang sudah mengalami kuasa Injil yang memerdekakan, yang membebaskan. Kuasa Injil yang melepaskan setiap belenggu-belenggu kecanduan-kecanduan kita. Betapa menakjubkan kebenaran ini. Injil adalah tentang Kristus. Injil adalah berita tentang Kristus yang mati. Dan yang ketiga, yang paling luar biasa, next, Injil adalah berita tentang kebangkitan Kristus. Kita nggak bisa memisahkan kematian Kristus dengan kebangkitannya. Karena kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita akan tetap ada di dalam dosa-dosa kita. Kita nggak punya kepastian bahwa dosa-dosa kita diampuni. Saudara, bagaimana kita tahu bahwa Allah berkenan menerima kematian Kristus? Dari mana kita tahu bahwa misi Kristus telah tercapai? Bagaimana kita tahu bahwa Injil itu benar? Jawabannya adalah dari kebangkitannya. Kita tahu bahwa kita telah mengalami semuanya itu karena Kristus bangkit dari kematian. Sebab kalau tidak, kata Paulus, sia-sia saja kita percaya. Sia-sia iman kita. Dan kita akan masih hidup di dalam dosa-dosa kita. Nah saudara, bahwa fakta Kristus yang bangkit dari kematian menyatakan bahwa misinya selesai. Hutang dosa kita telah lunas dibayar. Itulah sebabnya Yesus berteriak, tetelestai. Dan hari ini kalau kita bisa percaya kepada Kristus, kita nggak perlu khawatir. Apakah Tuhan murka terhadap saya? Apakah Tuhan berkenan kepada saya? Apakah Tuhan menerima pelayanan saya? Of course, ya. Karena Yesus, karena Kristus telah dibangkitkan. Dan kita bisa membagikan kebenaran ini kepada orang-orang yang masih skeptis, yang masih ragu akan imannya. Di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Kita bisa berdiri di hadapan Allah dibenarkan. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena Kristus. Karena kita percaya kepada satu-satunya yang maha baik itu. Dan ini adalah Injil. Saudara, kebangkitan Kristus bukan mitos. Kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah. Dan hari ini para pakar sejarah mengakui bahwa seorang laki-laki bernama Yesus pernah hidup 2000 tahun yang lalu. Gak ada sarjana berpendidikan yang bisa menyangkal keberadaan Yesus. Bukti demi bukti ditemukan mendukung narasi Alkitab tentang Yesus. Tapi yang seringkali ditolak
adalah fakta tentang kebangkitan Yesus. Ya betul, ada seorang Yahudi di abad pertama hidup. Dia penuh dengan keagungan, pengajaran, kisah hidupnya dicatat dalam Injil orang Kristen. Tetapi seringkali yang ditolak adalah fakta tentang kebangkitan Kristus. Kenapa? Karena kalau Kristus bangkit dari kematian, itu berarti dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dan itu berarti kita harus sujud menyembah kepadanya. Dan Paulus berkata bahwa setelah dibangkitkan, Yesus menampakkan diri kepada semua orang. Yesus tidak merahasiakan. Kita lihat aja ya, Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya kepada Kefas. Yang pertama kepada murid yang paling impulsif. Nah kita tahu, Petrus orang yang sangat mencintai gurunya. Dan dia berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kata Yesus, cute banget kamu. Tapi kamu tahu nggak? Kamu 3 kali menyangkal aku loh. Sekali-kali itu tidak akan menimpa. Tidak akan terjadi. Ya, tapi kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam jantan berkokok. Petrus seorang pecundang. Dia tidak berani mengakui gurunya di depan pelayan-pelayan yang ada di depan rumah imam besar. Dia tidak berani mengakui gurunya di depan seorang budak perempuan. Bayangkan, kita kalau berhadapan dengan orang yang badannya kayak Ruben, Damar begitu ya, Niko begitu ya, Benny, takut kita ya. Tapi berhadapan dengan orang-orang yang cute kayak Wilsa, jiper dia takut. Tapi kita tahu bahwa setelah Yesus bangkit, Roh Kudus dicurahkan, Petrus menjadi pemimpin gereja mula-mula. Dia berkhotbah demi Kristus yang disangkalnya. Kenapa itu terjadi? Karena Kefas atau Petrus berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Selanjutnya, dia menampakkan diri kepada 12 murid. Sami mawon, saudara. Ini kumpulan pecundang, saudara. Waktu Yesus mati, nggak ada yang mengikuti Yesus, nggak ada yang menyertai Yesus. Semuanya bersembunyi, semuanya lari. Ada satu yang selalu menyertai, berdiri di kaki Yesus, namanya Yohanes. Tapi setelah Yesus dikuburkan, 12 orang ini bersembunyi, ketakutan di dalam satu ruangan. Kumpulan pecundang. Tetapi kita melihat sejarah mencatat bahwa semua dianiaya, semuanya dibunuh demi nama Yesus. Kenapa? Karena mereka berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Coba pikir, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kesaksian Injil adalah kebohongan. Maka orang-orang ini akan mati demi kebohongan. Coba saudara, apakah mungkin hal itu terjadi, saudara? Bayangkan saudara ya, kalau Riko, Bang Riko ini adalah seorang penipu, seorang pembunuh, seorang kriminal, dan saya bersembunyi di pintu air. Saudara adalah saksi, saudara mengenal saya. Lalu ada seorang polisi yang menodongkan pistol di jidat saudara dan bertanya, "Di mana Riko? Apakah kamu akan melindungi saya? Apakah kamu akan mengatakan bahwa saya tidak ada di pintu air? Apakah kamu rela berbohong demi saya? Anak KTP saya? Jangan ketawa-ketawa aja. Lu mau gak belain gua? Gak mau. Kalaupun mau, kebohongan. Nah saudara bayangkan, jika kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah, maka transformasi kehidupan para rasul, perubahan hidup para rasul dari pecundang menjadi martir, make sense, masuk akal, betul ya?
Kalau kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah. Mereka berjumpa dengan Tuhan yang bangkit dari kematian dan itu mengubah hidup mereka selamanya. Masih ada serangkaian saksi. Ada 500 orang, saudara. 500 orang saksi dan sebagian orang pada waktu surat ini ditulis masih hidup. 500 orang, saudara, bayangkan, kita tidak sampai 500 orang. Itu banyak, saudara. Itu berarti kematian dan kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. Yesus tidak secara eksklusif menampakkan diri kepada segelintir orang. 12 kelompok kecil aja, saudara. Enggak. Dia menyatakan diri kepada banyak orang saksi. You ask me how? I know He lives. He lives within my heart. Within my life. Wow. Ini sungguh luar biasa, saudara. Apakah saudara mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit? Saudara, yang terakhir ini mungkin yang paling keren, saudara, ya. Saksi yang keempat. Dia menampakkan diri kepada Yakobus, saudara tiri Tuhan Yesus. Nah, ini satu hal yang paling sulit juga, saudara, ya. Bayangkan Yakobus, Yudas, ada juga mungkin namanya Yoses, itu ya. Ini saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Waktu Yesus hidup dan Yesus memberitakan Injil kerajaan sorga, mereka percaya nggak? Nggak percaya. Bahkan mereka mengatakan, kamu sudah gila. Sekali waktu Yesus sedang khotbah KKR, ini brothernya ini datang, ngapain? Mau menjemput Yesus. Mungkin mereka berpikir, aduh, lu jangan malu-maluin gue deh. Lu jangan malu-maluin keluarga. Kamu sudah gila. Tetapi Yakobus menjadi salah seorang pemimpin gereja mula-mula, saudara. Kenapa itu terjadi? Karena dia berjumpa dengan saudaranya yang bangkit. Dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Jadi Injil adalah peristiwa sejarah. Tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Kadangkala kita memang harus melakukan apologetik begitu ya. Ketika orang mempertanyakan, apa bukti bahwa Yesus bangkit? 1 Korintus 15 menceritakan saksi-saksi yang pada waktu itu masih hidup waktu surat ini ditulis. Mereka berjumpa dengan Yesus. Next, dan hidup mereka diubahkan. Ya saudara, kalau kita melihat bagaimana mereka rela mati demi Yesus, saya pikir salah satu yang menguatkan kesaksian iman mereka adalah berita kebangkitan Kristus. Saudara nggak perlu takut. Saudara yang melayani di pelayanan siswa, mungkin mengalami pemuridan yang lesu, mungkin mengalami pembinaan kita sedikit yang datang, tidak bergairah. Mungkin pelayanan mahasiswa merasa seperti mati segan, hidup tak mau. Segala upaya telah dilakukan, tetapi yang masih berat-berat aja dilakukan. Saudara, terus lakukan, beritakan. Karena kuasa kebangkitan Kristus itulah yang menguatkan kita. Itulah yang memungkinkan kita untuk terus menginjili, tekun memuridkan, terus mengunjungi kampus-kampus, mengontak, mendoakan, memikirkan kemajuan pelayanan Jakarta. Kebangkitan Kristus. Yang keempat, poin yang terakhir, Injil adalah berita tentang anugerah yang mengubahkan. Saudara, lihat bagaimana Injil mengubah hidup Paulus. Paulus bukan rasul Kristus. Dia tidak kenal Kristus. Mungkin dia pernah mendengar ajarannya, tetapi dia benci kepada Kristus. Dia tidak percaya kepada Kristus. Makanya apa yang dia lakukan? Dia menangkap murid-murid Kristus. Dia memenjarakan mereka, dia menganiaya mereka. Tetapi dia mengalami satu peristiwa yang unpredictable. Satu hari di dalam perjalanannya untuk menangkap orang Kristen,
Paulus mengalami Kristus menyatakan diri kepadanya dengan satu sinar terang dan suara yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan hidup Paulus berubah selamanya. Paulus mengalami anugerah Allah yang membangkitkan dia, yang mengubahkan hidupnya. Dia menjadi salah satu dari para rasul yang menulis 2/3 dari perjanjian baru. Dan inilah yang Paulus katakan tentang anugerah yang diberikan kepadanya. Anugerah itu tidak sia-sia. Ya, anugerah itu gak pernah sia-sia. Saudara gak pernah sia-sia. Saudara bertobat menjadi pengikut Kristus karena Injil. Saudara mengabdikan masa muda saudara bagi Injil. Gak ada yang sia-sia. Di saat teman-teman siswa, teman-teman mahasiswa lain mungkin sedang menajamkan skill mereka di dunia olahraga, basket, futsal. Mereka sedang aktif mempersiapkan diri untuk jenjang studi yang lebih tinggi mungkin di luar negeri. Mereka kursus bahasa, mereka kursus ini dan itu. Mereka ikut organisasi-organisasi yang luar biasa. Ikut paduan suara mahasiswa yang mungkin ada satu anak KTB saya juga anak paduan suara di ITS begitu ya, yang mewakili kampus ke luar negeri, ke Italia, ke Jerman. Wow, itu satu pengalaman yang luar biasa. Sementara kita cuma berkutat di seputar persekutuan itu aja, di kelompok kecil yang tidak populer, tidak terkenal, yang mungkin kata orang tua tidak penting. Dan kita berpikir bahwa kita menyia-nyiakan masa muda kita. Hari ini kabar baik Injil adalah anugerah itu tidak sia-sia. Anugerah itu akan melaksanakan tujuannya. Dan anugerah itulah yang mengubah hidup Paulus. Sehingga dikatakan, karena anugerah Allah itulah aku bekerja keras daripada rasul lainnya. Ya, luar biasa. Tadi saya katakan 2/3 dalam Alkitab kita, perjanjian baru, ditulis oleh Rasul Paulus. Saudara bayangkan 13 surat. Sebagian besar ditulis dari dalam penjara. Di dalam gelapnya ruangan yang pengap, gelap, kotor, di mana di situ mungkin kencing, pup, makan jadi satu, tidak ada cahaya. Kita bisa menikmati sejuknya udara terbuka, hujan, kita bisa menikmati pisang goreng roa, kita bisa nanti menikmati ada makanan khas Manado karena kita di Anjungan Sulawesi Utara ini, ya. Tapi jangan pikir makanan dulu ya, saudara, pikirin dulu nih firman yang sedang diperdengarkan. Saudara, Rasul Paulus bekerja lebih keras. Saudara bayangkan beberapa surat yang ditulis itu bahkan belum dikunjungin sama Paulus. Tapi Rasul Paulus berpikir untuk menggembalakan. Saya mah berpikir begitu ya, karena saya staf siswa, mungkin saya nggak perlu mikirin tuh komponen mahasiswa, komponen alumni, itu urusan mereka. Maju mundurnya pelayanan mereka, yang penting saya mengerjakan pelayanan siswa. Nggak begitu si Paulus. Dia memikirkan kemajuan jemaat. Dia memikirkan bagaimana mereka tetap terjaga oleh Injil yang sejati. Jangan sampai ada Injil palsu. Jangan sampai ada pengajar-pengajar sesat. Makanya dia menulis surat dan mengatakan, kalau surat ini sampai, bacakanlah di tengah-tengah jemaat. Jadi kitab suci, jadi Alkitab kita, saudara. Bayangkan saudara, belum pernah ke Roma, tapi dia berpikir, aku sangat berhutang. Aku sangat rindu mengunjungi saudara-saudaraku di Roma. Bayangkan saudara, kerja keras bagi Injil. Dan itu terjadi bukan karena aku. Ya, Paulus mengatakan itu bukan karena aku, tetapi karena anugerahnya yang bekerja di dalam aku. Kalau hidupku, orientasi hidupku berubah 180 derajat, ya, dari pembenci Kristus menjadi pecinta Kristus,
Dari eksekutor Injil menjadi pemberita Injil, itu semata-mata karena anugerah Allah. Anugerah yang tidak hanya mengampuni Paulus, tetapi mengubah kehidupan Paulus secara radikal. Dan pada hari ini kabar baiknya adalah anugerah yang sama, yang mengubah hidupmu, yang mengubah hidupku. Jadi mustahil kita mengalami anugerah Allah, tetapi hidup kita tetap sama, tidak berubah. Kalau anugerah itu mengampuni dan mengubahkan, maka saudara akan bekerja keras bagi Injil. Jika kasih Kristus menguasai kita, maka kita nggak akan hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita akan hidup bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup bagi Kristus dan hidup bagi mereka yang dikasihi oleh Kristus. Itulah Injil. Jadi saudara, pada hari ini mendengar ada begitu banyak definisi, ada begitu banyak pengertian tentang Injil. Yang kalau saya rangkumkan, Injil adalah tentang anugerah Allah yang menyelamatkan, yang mengubah, dan juga mengutus setiap penerima-penerima Injil untuk memberitakannya bagi sesama. Satu hal lagi saudara, lalu saya selesai. Next. Kalau Injil itu benar, pertanyaannya, bagaimana mungkin kita tidak memberitakannya? Kalau Injil itu benar, bagaimana mungkin kita tetap diam dan kita tidak membagikan kabar baik itu kepada siswa, kepada mahasiswa, kepada alumni, mereka yang takut akan kematian, mereka yang takut akan neraka, mereka yang tidak sadar bahwa mereka terhilang, mereka yang dying, mereka yang sekarat karena dosa, mereka yang tidak tahu kemana arah tujuan hidup mereka, mereka yang tidak punya harapan, mereka yang berpikir hidup cuma sekali, setelah itu akan berakhir, mereka yang tidak punya harapan. Bagaimana mungkin kita tahu tentang Injil kebenaran, Injil yang telah membenarkan kita, Injil yang mengatakan bahwa kita diampuni bukan karena kita layak, tetapi karena Yesus sudah mati karena dosa-dosa kita. Bagaimana mungkin kita masih menyimpan kabar baik itu untuk diri kita sendiri? Kita bisa cerita apapun saudara. Kita bisa cerita IP kita dari 3,5 jadi 3,8. Puji Tuhan. Kita bisa cerita IP kita 4. Kita bisa cerita bahwa studi kita selesai tepat waktu. Kita bisa cerita bahwa nilai kita A. Kita bisa cerita bahwa kita sudah dapat pacar. Kita bisa ceritakan banyak hal tentang apa yang Tuhan lakukan untuk keluarga kita. Kita bisa ceritakan itu. Kita bisa ceritakan kemajuan bisnis kita kepada teman kerja kita. Kita bisa katakan MU sama Arsenal menang siapa pertandingan tadi malam, skornya berapa, siapa yang ngegolin. Kita bisa ceritakan itu. Tapi menceritakan tentang Yesus yang mati, yang bangkit, yang mengubahkan hidup kita, bibir ini keluh. Saudara, biarlah di dalam perenungan kita akan Injil anugerah yang menyelamatkan, kita kembali boleh memeriksa diri kita. Sejauh apa Injil itu mengubahkan hidup kita? Anugerahnya operate, bekerja di dalam diri kita, mengubahkan kita dari pecundang menjadi pemberita-pemberita Injil yang berani. Saya tahu memang kondisi kita tidak ideal. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang agamis, yang fanatik, yang insecure. Kalau kita baca, kalau kita datang menanyakan tentang tujuan hidup, tentang pengharapan dalam hidup, tentang jaminan akan hidup kekal, jalan menuju keselamatan, bicara tentang dosa, semuanya itu hal yang sensitif, betul? Coba deh ngomong di kantor, coba ngomong sama teman baikmu di kampus.
Ya kita tahu ada penginjilan persahabatan, itu salah satu pola penginjilan yang paling efektif ya. Penginjilan pribadi, penginjilan persahabatan itu bisa menjadi pintu masuk untuk Injil. Tapi topik-topik yang saya sebutkan tadi adalah topik-topik yang seringkali kita hindari. Pertanyaannya, kenapa? Apakah kita belum mengalami anugerahnya yang mengubahkan hidup kita? Apakah kita masih perlu diyakinkan kembali akan message yang akan kita sampaikan? Firman Tuhan hari ini katakan, Kristus mati, Kristus bangkit. That's it. Itu cukup. Apalagi yang kita perlu? Anugerahnya memampukan kita. Seperti Paulus, kalau kita coba imajinasikan, ya Tuhan, thank you untuk pelayanan hari ini, untuk khotbah, untuk pemuridan, untuk kelompok kecil, untuk pelayanan pribadi, untuk proyek event-event, rapat-rapat, latihan, evaluasi, segala sesuatu. Thank you Tuhan. Semuanya demi Injil, tapi bukan karena usahaku, tapi karena anugerah-Mu yang bekerja di dalam aku. Jadi saudara, yang kita butuhkan apa? Grace. Bukan grace di Singapura. Yang kita butuhkan anugerah. Yang kita butuhkan adalah kekuatan Allah. Jadi kalau saudara datang pada hari ini dengan lesu, tidak bergairah, kurang mood, bete, boring, saudara melakukan hal yang sama dan kebayang 1 tahun 2024 yang dilakukan 2022, 2023 itu juga yang akan saudara lakukan. Kebayang event-event dan sebagainya. Nah saudara, yang saudara butuhkan bukan 4 langkah sukses untuk bisa berhasil. Bukan. Yang saudara lakukan adalah yang saudara perlukan adalah kekuatan Allah. Dan dari mana saudara bisa dapatkan kekuatan Allah? Dari Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. So mari kita saat ini datang seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Aku datang sujud di hadapan-Mu. Terimalah pujian, sembah seluruh hidupku ya Tuhan. Sucikan, kuduskan bagi-Mu. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita beritakan makin membakar semangat kita untuk memberitakan tentang Kristus yang mati, bangkit, dan yang mengutus kita untuk memberitakan berita keselamatan itu kepada orang-orang yang kita layani. Saya mengajak kita untuk tundukkan kepala, pemusik mengambil tempat. Mari kita menjadikan obsesi kita untuk bertumbuh dalam Injil dan menjangkau luas dengan Injil. Injil bukan informasi. Injil bukan doktrin. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kalau saudara masih dibelenggu oleh dosa yang merintangi, yang membuat saudara jadi lamban di dalam pertandingan iman. Kalau kamu masih jatuh bangun melawan kecanduan-kecanduanmu, kalau kamu masih mengalami kecanduan dan kekacauan di dalam hidupmu karena dosa, yang kita butuhkan adalah Injil.
Biarlah Injil kebenaran yang kita dengar pada hari ini juga berbicara kepada hatimu, hatiku. Jikalau sampai hari ini hidupmu dan hidupku masih sama seperti yang dulu, kalau di akhir 2023 ini cara hidup kita masih sama, dan ketika kita memasuki 2024 kita sadar tidak ada yang berubah, mungkin kita belum mengalami Injil yang mengubah dan menyelamatkan kita. Karena kabar baik Injil pasti mengubah hidup kita. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus, kuasa itulah yang bekerja di dalam hati dan pikiran kita, mencelikan mata rohani kita, membuka telinga kita yang tuli akan kebenaran, dan mencairkan hati kita yang beku, yang mati rasa terhadap kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk mengambil waktu berdoa secara pribadi, untuk merenungkan karya Injil Kristus yang menyelamatkan dalam hidupmu secara pribadi. Berdoalah jikalau engkau butuh anugerah yang ilahi yang mengubah dan menyelamatkan. Bersyukurlah kalau kamu sudah mengalaminya, dan serahkanlah dirimu untuk memberitakan Injil bagi kerajaan Allah. Mari mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Setelah saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dan setelah saudara mengambil waktu untuk berdoa dan menyerahkan diri saudara kepada Tuhan, izinkan saya boleh menyampaikan atau memberikan beberapa pertanyaan untuk saudara. Di dalam keadaan kepala yang sedang tertunduk, mata terpejam, dan hati yang diarahkan kepada kuasa firman yang memanggil, izinkan saya boleh bertanya kepada saudara. Siapakah di antara saudara-saudaraku, pengurus-pengurus komponen, para PKK-PKK, staf pemberita Injil, hamba-hamba Tuhan, dan keluarga hamba-hamba Tuhan, siapakah yang rindu untuk mengalami kuasa Injil yang membebaskan dan mengubahkan hidup? Siapakah yang mengatakan, "Ini aku Tuhan, tolonglah aku"? Saya rindu saudara boleh mengangkat tangan saudara saat ini.
Dan saya akan berdoa untuk teman-teman. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapakah yang rindu untuk dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa, dari belenggu-belenggu kecanduan yang melambatkan kerohanianmu? Siapakah yang rindu untuk mendengarkan kabar baik bahwa kuasa dosa yang menawan dan membelenggu telah dikalahkan oleh kuasa Kristus? Siapakah yang rindu untuk dibebaskan oleh kuasa Kristus? Silakan angkat tanganmu saat ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Pertanyaan yang kedua. Siapakah di antara saudara-saudaraku yang merasakan berhutang bagi Injil? Kepada siswa, kepada mahasiswa, kepada alumni. Dan siapakah yang berkata, aku mengasihi jiwa-jiwa yang Kristus kasihi? Siapakah yang berkata kepada Tuhan seperti hambanya Rasul Paulus, aku rela terkutuk demi saudara-saudaraku. Aku rela menjadi yang paling hina di antara mereka yang paling berdosa, supaya mereka beroleh Injil keselamatan. Siapakah yang mengatakan, aku rindu untuk memberitakan Injil di dalam masa mudaku, dalam pelayananku, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan di sekolah, di kampus, atau di dunia profesi. Tuhan, pakailah aku. Tuhan, bekerjalah di dalam aku. Saya rindu saudara boleh mengangkat tanganmu saat ini, dan saya akan berdoa untuk teman-teman. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Pertanyaan yang ketiga. Dan siapakah yang mau diutus? Siapakah yang mau bekerja keras bagi Injil? Siapakah yang rela untuk menderita, bahkan mati bagi Injil? Mendoakan jemaat, mengunjungi jemaat, melayani pribadi lepas pribadi, membangun relasi, memberikan nasihat, pengharapan, memberikan penghiburan dengan rendah hati. Siapakah yang rela untuk beritakan Injil, mengkhotbahkan Injil, menceritakan Injil, dan juga memuridkan di dalam Injil? Walaupun untuk itu aku akan dijauhi, aku akan dikhianati, aku akan dihina, bahkan nyawaku bisa menjadi taruhannya. Siapakah yang rela untuk mengabdikan hidupnya demi Kristus dan bagi Injilnya? Saya rindu saudara boleh mengangkat tangan kita saat ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Marilah kita menyanyikan refrain dari lagu ini sebagai bagian dari kesadaran kita. Mereka perlukan. People need the Lord. Mereka perlu Tuhan, dan hanya kita yang bisa memberitakannya. People need the Lord. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, at the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. People need the Lord. When we
need the Lord. People need the Lord. Saya undang abang kakak staff untuk berdiri di tempat. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When we realize people need the Lord. Saya undang abang kakak, teman-teman staff, mari kita juga saat ini mengambil waktu berdoa. Mari kita membuka suara dengan keras. Kita berseru ke hadapan Tuhan. Kita mohon anugerahnya boleh tercurah bagi pelayanan perkantas. Doakan komponen kita masing-masing. Doakan pengurus. Doakan setiap orang-orang yang berelasi dengan kita. Dalam koordinasi, dalam penggembalaan kita, yang dengan mereka kita juga memberitakan Injil bersama-sama. Mari kita sama-sama membuka suara berdoa. Bapak, kami berdoa untuk pelayanan siswa. Kami tahu ya Tuhan bahwa pelayanan siswa adalah milik-Mu. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap TPS, setiap PKK-PKK yang ada. Mahasiswa-mahasiswa ini sudah mengorbankan masa mudanya bagi Kristus. Mereka sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran. Mereka sudah memberikan apa yang mereka punya demi memberitakan Injil Kristus. Menjangkau siswa, mengunjungi, mendoakan, mendampingi siswa, menjadi sahabat bagi siswa. Semuanya itu mereka lakukan hanya untuk satu tujuan, yaitu supaya mereka boleh memberitakan Injil, supaya Injil boleh diberitakan dan siswa boleh mengalami hidup yang diubahkan. Tuhan tolong mereka, Tuhan kiranya Engkau bakar semangat mereka untuk memberitakan Injil bagi Kristus. Terima kasih. Dan saat ini saya juga mengundang adik-adikku, pengurus-pengurus komponen, siswa, mahasiswa, alumni, keluarga. Mari kita juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini berdiri di hadapan Tuhan, yang telah menyerahkan seluruh waktunya, seluruh hidupnya, sepenuh hidup mereka abdikan bagi pemberitaan Injil. Mari kita berdoa supaya anugerah Kristus juga tercurah atas mereka. Bukan saja mengubahkan hidup mereka, tetapi juga membuat mereka memiliki pelayanan yang penuh kuasa. Karena mereka hanya memberitakan Injil yang sejati, Injil Kristus yang berkuasa untuk mengubahkan siswa, mahasiswa, dan alumni. Dan dengan mereka kita bekerja sama melayani siswa, mahasiswa, dan alumni. Mari kita sebutkan nama mereka. Kita berseru bagi abang kakak kita, teman-teman staf, baik itu staf lapangan maupun staf kantor. Mari kita sama-sama berseru, kita berdoa untuk mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk abang kakak staf. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau juga menikmati kami. Kasih banyak ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kesempatan lain. Kami sungguh bersyukur. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Dan biarlah semuanya ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi biarlah Injil betul-betul mengubah kehidupan kami secara radikal. Mengubah setiap pengertian kami, perkataan kami, kehidupan kami. Menyucikan kami dari segala dosa. Membebaskan kami dari belenggu-belenggu dosa. Sehingga kami boleh leluasa
memberitakan Injil bagimu, membangun kerajaan-Mu di ladang siswa, di ladang mahasiswa, bahkan juga di dalam dunia alumni. Biarlah ya Tuhan, kehidupan kami boleh sungguh-sungguh didasari oleh Injil. Pelayanan kami boleh ditopang, dikuatkan oleh Injil kerajaan Allah. Dan kiranya Injil itu boleh hidup dan nyata di dalam kehidupan kami. Bahwa betul-betul Injil bukan tentang kami, tetapi tentang Engkau, ya Kristus. Bahwa Engkau telah mati karena dosa-dosa kami dan dibangkitkan dari kematian. Dan sejarah membuktikan bahwa Engkau hidup, dan anugerah itulah yang mengubah kami secara radikal. Tuhan, kiranya Engkau bekerja di dalam rasa takut kami, dalam khawatir, cemas kami. Kiranya Engkau mengubah kami yang pecundang ini menjadi pemberita-pemberita Injil, menjadi saksi-saksi iman. Dan kami tahu bahwa kami tidak sendiri. Kami memiliki banyak saksi yang bagaikan awan. Mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah mendahului kami. Mereka turut bersaksi tentang Kristus yang adalah teladan iman yang sejati, yang memimpin kami di dalam iman dan yang menuntun kami di dalam iman yang adalah kemenangan kami. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh mengalami kembali akan Injil dan kuasa anugerah Allah yang telah menyelamatkan kami. Tolong kami, biarlah Perkantas boleh menjadi Injil yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang, yang bukan hanya dibaca tetapi menyentuh dan mengubahkan kehidupan siswa, mahasiswa, dan alumni. Tuhan, kami membutuhkan anugerah-Mu, kami membutuhkan kuasa-Mu. Kiranya anugerah-Mu lah yang bekerja dengan kuat di dalam kami, dan kami mempertaruhkan segala sesuatu yang kami kerjakan selama 2024 ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa, syukur, dan penyerahan hidup kami ya Tuhan. Terimalah hidup kami, sucikan dan kuduskan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.